Sekarang di kalangan orang Kristen bukan hal yang jarang kita dengar perceraian di tengah-tengah orang Kristen. Walaupun sebetulnya firman Tuhan jelas bahwa tidak bisa bercerai. Tetapi banyak orang yang memilih karena sudah muak atau sudah penuh pikirannya terhadap masalah keluarganya, akhirnya mereka meninggalkan pasangannya dan memilih untuk bercerai dan tidak lagi berkomunikasi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bagi kita yang mencintai firman Tuhan, pasti kita mengatakan bahwa itu salah. Ya, itu salah karena itu tidak berdasarkan firman Tuhan. Tetapi kenapa bisa terjadi hal demikian? Ketika kami datang ke sana, akhirnya dalam perjalanan saya menuju ke Nusa, akhirnya saya merenungkan. Ternyata banyak orang Kristen di zaman sekarang, mereka menikah itu tidak berdasarkan logika Allah dan tidak berdasarkan cara berpikir Allah untuk membangun sebuah keluarga. Tidak berdasarkan cara berpikir Allah, tidak berdasarkan pada logika Allah membangun suatu hubungan di dalam keluarga. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena tidak berdasarkan logika Allah, tidak berdasarkan cara berpikir Allah membangun sebuah keluarga, akhirnya manusia ya ketika membangun sebuah hubungan keluarga banyak tuntutan. Dia menuntut istrinya, dia menuntut suaminya, harusnya begini, harusnya begitu. Apalagi kalau istrinya banyak ngomel dan segala macam, laki-laki tidak suka mendengar hal itu. Walaupun juga ada laki-laki yang suka ngomel-ngomel begitu ya, cerewet daripada perempuan. Walaupun ada begitu juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi persoalan karena hilangnya dasar-dasar di dalam membangun hubungan terhadap keluarga. Coba kita melihat di dalam bagian ini, dikatakan ayat 4 tadi dikatakan bahwa hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita melihat konteks ini, penulis Ibrani ini ketika dia menyampaikan tentang anugerah Allah, tentang iman terhadap Yesus Kristus, maka di dalam bagian ini pasal 13 ini kita melihat ini merupakan suatu nasihat dan doa selamat. Apa artinya? Sebenarnya perintah ini atau nasihat ini sebetulnya disampaikan oleh penulis kitab Ibrani sebagai dampak daripada iman kita kepada Kristus. Jadi menghormati sebuah keluarga ya, kita lebih fokus pada ayat ini ya, karena kalau bagian sebelumnya itu berbicara mengenai hubungan dengan saudara, hubungan dengan teman-teman atau rekan-rekan begitu. Kalau di dalam bagian ini berfokus ke ayat 4 ini secara khusus disampaikan di dalam konteks keluarga. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Artinya bahwa sebenarnya seolah-olah secara tidak langsung disampaikan kepada kita di dalam bagian ini. Karena kamu sudah memiliki iman kepada Kristus, karena kamu sudah mendapatkan anugerah keselamatan, maka kamu seharusnya menghormati yang namanya pernikahan. Jadi sebenarnya menghormati pernikahan kita harus memahami dulu. Sebenarnya menghormati pernikahan itu tidak terletak pada objek atau pasangan kita. Ya, boleh next slide ya. Sebenarnya tidak terletak pada objek pasangan kita. Karena kenapa? Itulah yang saya katakan tadi. Kalau kita terlepas atau keluar dari cara berpikir Allah atau logika Allah di dalam membangun sebuah pernikahan, tentunya konsep kita adalah konsep manusia. Dan inilah yang dikatakan oleh penulis Alkitab, karena kamu telah memiliki iman, karena kamu telah menerima anugerah keselamatan, maka harusnya kamu menghormati yang namanya pernikahan. Kenapa demikian? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa menghormati pernikahan merupakan hal yang penting? Karena menghormati pernikahan merupakan titik awal daripada keharmonisan. Seseorang yang tidak menghargai keluarga, menghargai pernikahan, menghargai rencana Allah di dalam membentuk suatu lembaga pernikahan, maka otomatis keharmonisan di dalam keluarga pasti itu tidak akan terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang saya ceritakan tadi.
Ya, karena tidak lagi berdasarkan cara pandangnya Allah. Cara pandangnya manusia, yang suami memandang istrinya menuntut apa yang masuk akal perbuatannya, itu yang harus dia lakukan. Demikian juga sebaliknya, istri dia menuntut suami, apa yang masuk akal dalam pikiranku, itu yang harus kamu lakukan. Selebih daripada itu suatu kesalahan. Apa yang terjadi? Tidak ada suatu kecocokan. Tetapi coba kalau kita berangkat daripada dasarnya firman Tuhan, maka kita memiliki konsep yang sama terhadap sebuah pernikahan. Maka dikatakan dalam bagian ini, hormatilah pernikahan, karena itu merupakan titik awal daripada keharmonisan. Dan keharmonisan itu merupakan suatu cara untuk menjadikan kita, keluarga Kristen, mencapai tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Maka yang kedua, menghormati pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat penting, adalah karena pernikahan merupakan kehendak Allah agar tujuan Allah menjadikan manusia sebagai representatifnya atau menjadi wakil Allah di dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit saya mengajak kita untuk membuka di dalam Kejadian, ya. Kejadian pasalnya yang pertama. Ini sudah bagian yang sering kita dengarkan, ya. Di sini nanti yang menjadi titik tolak kita untuk memahami bagian ini, Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-28. Ya, saya membacakan kepada kita mulai dari ayat 26 dulu. Saya baca, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita tujuan Allah dalam diri kita sebetulnya. Ya, di mana kita diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah, dan Allah memiliki satu tujuan, yaitu supaya manusia bisa menjadi representatifnya. Ini dulu kita bertolak dari sini dulu, ya. Sebagai wakil Allah untuk memelihara seluruh ciptaannya. Kita adalah rekan sekerja Allah di dalam memelihara seluruh ciptaannya. Dikatakan di dalam bagian ini, ya, ayat yang ke-26, supaya mereka berkuasa atas seluruh ciptaannya. Jadi sebetulnya manusia itu diciptakan Allah supaya bisa menjadi rekan sekerja Allah. Itulah sebabnya kita diberikan akal budi, diberikan pengetahuan oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi rekan kerja Allah. Maka dengan itu, hal ini kalau kita melihat di dalam bagian ini disampaikan ini ketika Adam telah diciptakan oleh Tuhan. Hawa masih belum diciptakan oleh Tuhan. Itu, ya. Hanya diberikan wewenang kepada Adam, berkuasalah atas ikan-ikan. Maka coba pikirkan Bapak Ibu, ketika perintah ini atau pesan ini berhenti hanya ketika Adam diciptakan, tidak ada Hawa, maka tidak mungkin hal ini bisa terwujud. Mungkin terwujud di masanya Adam, tapi setelah Adam mati tidak mungkin bisa mengusahakan lagi bumi karena tidak ada keturunannya. Itulah sebabnya di dalam pasal 2 ayat 28 Allah mengatakan, ya, 18, ya, ayat 18 kalau tidak salah. Ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka diciptakannya lah Hawa. Jadi di sini sebetulnya kita melihat bahwa yang menggagas, yang merencanakan suatu pernikahan itu adalah Allah sendiri. Ini konsepnya. Jadi membentuk suatu pernikahan, membentuk suatu keluarga itu berasal daripada konsepnya Allah, cara berpikirnya Allah, dan berangkat daripada kehendak Allah untuk membentuk suatu hubungan di dalam keluarga.
Maka itulah sebabnya saya mengatakan tadi, kalau kita sekali lagi keluar dari cara berpikir Allah, keluar daripada kehendak Allah membentuk satu pernikahan, itulah sebabnya orang jauh daripada apa yang Tuhan inginkan di dalam keluarganya. Karena yang mendesain keluarga itu adalah Tuhan, yang membentuk hubungan keluarga itu adalah Tuhan, dan yang memimpin keluarga itu adalah Tuhan. Maka jangan kita sampai keluar dari apa yang telah ditetapkan Tuhan. Karena kita keluar daripada itu, itulah yang membuat kita menjadi tidak mendapatkan keharmonisan di dalam keluarga. Dan ini yang terjadi di keluarga yang kita lihat saat ini. Itulah sebabnya manusia tidak mampu lagi menghormati keluarga karena faktor dosa tadi. Faktor dosa apa? Tidak taat terhadap apa yang Tuhan inginkan, tidak taat terhadap kehendak Tuhan, tidak taat terhadap apa yang telah ditetapkan Allah, digariskan Tuhan. Orang mau keluar daripada kehendak Allah, orang mau bebas daripada apa yang Tuhan inginkan, sehingga apa? Tuntutan demi tuntutan itu yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, ya kenapa penting menghormati pernikahan? Karena pernikahan merupakan suatu sarana yang dipakai Allah untuk menghindari kita dari ketidaksucian atau ketidakmurnian terhadap hubungan yang terlarang dan cinta yang berlebihan. Sebenarnya pernikahan diciptakan Tuhan supaya manusia tidak jatuh dalam dosa ketika membangun satu relasi antar. Jadi untuk menghindari itu, sebenarnya salah satu cara Allah menghindari manusia untuk tidak melakukan dosa di dalam pernikahan. Tetapi justru banyak orang atau banyak keluarga di zaman sekarang ketika menikah malah banyak dosa. Benar ya Bapak Ibu? Banyak dosa. Dosa terhadap keluarga, sering bertengkar, tidak memperhatikan istri, tidak memperhatikan suami, bertengkar setiap hari, tidak peduli dia mau apa, pokoknya dia mau bebas, dia mau melakukan apa yang dia inginkan. Padahal dia mempunyai keterikatan karena Tuhan telah mempersatukan mereka di dalam pernikahan itu. Dosa yang kedua adalah apa? Ada suatu keinginan di luar. Ketika dia sudah menikah dengan pasangannya, maka dia masih belum puas. Maka dalam bagian berikutnya nanti saya akan menjelaskan bagian ini. Dia belum puas, dia melihat yang lain lagi. Dia mau menginginkan sesuatu yang dalam tanda kutip lebih daripada pasangannya. Akhirnya apa? Itu dosa. Maka pernikahan tidak menjadi suci, tidak menjadi terhormat karena sudah dinodai oleh cara berpikir manusia, bukan lagi cara berpikir Allah. Next slide. Oleh sebab itu di dalam bagian ini dikatakan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, karena pernikahan itu merupakan sesuatu yang kudus dan yang suci. Sekali lagi, pernikahan adalah kehendak Tuhan dan ditetapkan Allah di dalam kehidupan manusia. Ada dua hal yang harus kita perhatikan di dalam bagian ini. Ada dua makna di dalam yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan keluarga atau kehidupan pernikahan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ya, mencemarkan tempat tidur ketika seseorang atau sebuah pasangan ya pernikahan hanya melakukan hubungan keluarga itu, menikah atau melakukan pernikahan itu hanya sebatas pemuasan seksual atau pemuasan kedagingan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon maaf saya menyampaikan hal ini karena ada pemuda yang mendengar khotbah atau renungan firman Tuhan hari ini. Saya menyampaikan hal ini. Ada banyak orang yang mau menikah karena hanya menginginkan sesuatu, mungkin karena parasnya cantik atau parasnya ganteng, atau karena ada sesuatu yang lain, karena dia ada itu ya yang menetapkan syarat-syarat. Aku maunya yang kurus, yang atau ada juga orang yang gemuk ya, yang suka juga gemuk ya, begitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga suatu kesalahan. Karena mohon maaf, kalau itu tujuan di dalam pernikahan hanya pemuasan seksual, hanya pemuasan kebatinan batin kita, hanya pemuasan jasmani kita, mohon maaf, kita tidak lebih daripada binatang. Karena tujuan Allah menciptakan suatu pernikahan, lembaga pernikahan itu adalah untuk mewujudkan itu tadi sebagai representatif, supaya kita mempunyai keturunan dan bisa mengusahakan bumi dan bisa menjadi representatif Allah, rekan sekerja Allah, mewujudkan
karyanya di dalam dunia ini. Kalau kita hanya berpikir seperti itu, sebuah pasangan hanya sebatas itu yang dia pikirkan, maka saya mengatakan terlalu rendah nilai pernikahan kita. Maka bagi pemuda yang atau remaja yang masih belum punya pasangan atau belum menikah, pikirkan hal ini. Bukan masalah cantiknya, bukan karena ketertarikan secara biologis, bukan. Tetapi apakah cocok nanti? Itulah yang dikehendaki Tuhan atau tidak. Inilah kebanyakan orang, terutama di keluarga-keluarga artis yang kita lihat saat ini, Bapak Ibu. Sedikit-sedikit masalah tidak bisa diselesaikan. Sedikit-sedikit persoalan langsung minta cerai yang berlawanan jenis. Di dalam Roma pasal 13 ayat 13 saya bacakan kepada kita secara cepat ya. Roma 13 ayat 13 dikatakan di sana bahwa marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Sebenarnya Bapak Ibu, mohon maaf para pemuda dan remaja, sebenarnya seks di dalam keluarga itu perlu juga kita bicarakan di dalam gereja. Perlu kita bicarakan terhadap kaum muda. Maka saya mengatakan di dalam bagian ini, di dalam keluarga sebenarnya itu seks itu adalah kudus. Maka jangan dinodai dengan cara berpikir supaya saya puas, supaya saya begini. Akhirnya banyak orang yang udah mohon maaf, setelah lama menikah udah saya sudah bosan, saya tidak mau lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini suatu kejanggalan dan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Menurunkan nilai pernikahan yang telah ditetapkan Allah. Menodai ketetapan Tuhan terhadap pernikahan ketika kita memiliki cara berpikir seperti itu. Yang kedua, makna yang kedua dari janganlah mencemarkan tempat tidur adalah mencemarkan tempat tidur, yaitu satu ranjang tapi belum menikah. Orang-orang yang misalkan sudah menikah ya atau belum menikah tetapi kumpul kebo, bisa seperti itu kalau bahasanya sekarang ya. Mereka belum disahkan oleh Tuhan tetapi mereka sudah satu ranjang dan melakukan hubungan selayaknya seorang suami dan istri. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus kepada teman-teman remaja dan pemuda yang terkasih, saya mengatakan ini merupakan suatu dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita tergoda dengan perbuatan-perbuatan orang lain, karena itu dosa di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan hal itu. Ada orang kalau hari Valentine seperti yang pernah saya dengar ya, dikatakan kalau hari Valentine, ayo kita buktikan kasih kita. Kalau kamu mencintai saya, berikanlah tubuhmu bagi saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan bukti kasih. Itu bukan bukti cinta. Kalau kamu mengasihi dia, berikanlah yang terbaik. Lindungilah dia, hargailah dia, hormatilah dia. Itulah bukti kasih. Justru ketika kita melakukan itu atau dilakukan itu kepada kita, maka orang itu justru telah menodai kita dan tidak menghormati kita. Harga diri kita telah diinjak-injak. Jadi jangan mencemarkan tempat tidur. Karena kenapa? Tuhan telah menetapkan suatu waktu kepada kita. Kita akan menikah dan Tuhan telah menetapkan waktu bagi kita kalau memang Tuhan menginginkan kita untuk memiliki pasangan. Suatu saat kita akan dipersatukan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus. Jadi Bapak Ibu, kita juga, karena saya percaya bahwa keluarga kita yang ada di tempat ini baik-baik ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga bahwa kita bisa jatuh di dalam dosa yang sama. Karena kenapa? Batam ini sangat keras katanya begitu ya. Saya banyak mendengar bahwa sudah punya istri, sudah punya suami di Batam, tapi masih memiliki pasangan di Singapura atau di Malaysia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mohon maaf, saya tidak menuduh Bapak Ibu, karena saya percaya bahwa keluarga kita baik-baik karena kita takut akan Tuhan. Tapi bisa mengatakan bahwa kita bisa jatuh di dalam dosa yang sama kalau kita tidak bisa menjaga diri. Maka konsep tadi bahwa hormatilah pernikahan, karena pernikahan itu merupakan kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka bagaimana cara menghormati, next slide, pernikahan? Ya, cara menghormati pernikahan supaya kita tidak hidup di dalam dosa di dalam keluarga.
Yang pertama, hargailah kepribadiannya dan konsep logika dan pikiran Allah yang kita terapkan di dalam keluarga kita. Hargailah kepribadiannya. Semua orang tidak sempurna. Istri saya tidak sempurna. Istri Bapak Ibu, suami Bapak Ibu tidak sempurna. Dan bahkan Bapak Ibu sendiri, saya sendiri tidak sempurna. Jadi jangan kita selalu menuntut orang atau pasangan kita harus melakukan, harus hidup atau harus bertindak sesuai cara berpikir kita. Karena tidak ada yang mampu melakukan itu. Itulah yang seringkali membuat keretakan di dalam keluarga. Cara-cara seperti itu. Maka mari kita memiliki konsep dan logika Allah. Yaitu apa? Menerima apa adanya. Kita harus menerima apa adanya. Ketika kita sudah mengambil suatu komitmen di dalam sebuah pernikahan, maka kita juga harus berani menanggung risiko terhadap atau konsekuensi terhadap pernikahan kita dalam keluarga kita. Terimalah apa adanya. Yang kedua, hargai dan berikan apresiasi terhadap kemampuan yang dia miliki. Seringkali kita tidak melihat nilai-nilai positif terhadap pasangan kita. Karena kenapa? Kita terlalu menilai dia tidak baik, negatif terus pikiran kita, dan kita merasa benar sendiri terhadap perbuatan yang kita lakukan dan pemikiran yang kita lakukan. Akhirnya apa? Inilah yang menimbulkan konsep-konsep yang salah dan tindakan-tindakan yang salah di dalam keluarga. Mari kita berikan apresiasi apa yang dia lakukan, walaupun tidak sempurna sesuai dengan hati kita. Berikanlah pujian supaya dia bangga. Dan jelas bahwa ketika kita semakin memberikan pujian, cintanya semakin juga ada kepada kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah temukanlah potensi-potensi positif pada dirinya. Jangan hanya melihat sisi negatifnya. Karena kenapa? Ketika kita memakai kacamata yang hitam, walaupun ada sesuatu yang terang di sana, maka tidak bisa kita melihat terang itu dengan jelas sesuai dengan realitanya. Kalau juga kita sudah memakai kacamata negatif terhadap pasangan kita atau terhadap orang lain, apapun kebaikan yang dia lakukan selalu terselubung di mata kita. Maka dengan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini hormatilah pernikahan. Mari kita menghormati dengan cara apa? Bukan menghormati orangnya, ya, tetapi kita dasarkan karena kita sudah beriman kepada Tuhan. Menghormati Tuhan dengan cara apa? Menghormati pasangan kita. Bukan karena orangnya, tetapi karena Tuhan. Yang kedua, kita harus melihat bahwa Tuhan menetapkan kita atau menetapkan pasangan kita bersama dengan kita. Itu bukan karena kehendak kita sebetulnya, Bapak Ibu. Kita kembali lagi, Adam dan Hawa, itu Tuhan yang berkehendak untuk mempersatukan mereka. Walaupun memang kita yang memilih pasangan kita, ya, tapi tidak bisa kita pilih tanpa Tuhan mengizinkan kita. Maka dengan itu pakailah cara berpikir Allah, cara logika Allah di dalam membangun hubungan keluarga. Maka tidak terlepas daripada kecintaan terhadap firman dan perintah-perintahnya. Maka saya percaya bahwa keluarga kita semakin semakin cinta terhadap Tuhan, dan Tuhan senang terhadap keluarga kita ketika kita melakukan kehendaknya dan kita menghormati pernikahan yang telah ditentukan Allah. Mari kita berdoa.